Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Alimansyah dari Prodi Akuntansi kelas 5 PEB dengan NIM 2021150036. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait 5 jenis opini audit guna untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Untuk materi pertama yaitu pengertian dari laporan audit. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh seorang auditor dalam berkomunikasi dengan lingkungannya. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit, sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang sudah diauditnya. Laporan audit merupakan langkah terakhir dari seluruh proses audit. Nah, yang kedua itu ada tujuan dari dibuatnya laporan audit. Tujuan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen pada umumnya ialah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan juga arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, apa aja sih 5 jenis opini audit itu sendiri? Yang pertama itu ada pendapat wajar tanpa pengecualian atau biasa disebut dengan unqualified opinion. Di sini, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas atau biasa disebut dengan unqualified opinion with explanatory language. Nah, di sini dalam keadaan tertentu, auditor itu biasanya menambahkan suatu paragraf penjelas dalam laporan auditnya. Meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan itu sendiri. Nah, biasanya paragraf penjelas ini dicantumkan setelah paragraf pendapat. Apa aja sih penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas? Yang pertama itu, karena adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang kedua, itu adanya keraguan besar tentang kelangsungan hidup suatu entitas. Yang ketiga, auditor itu setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Yang keempat, adanya penekanan atas suatu hal. Dan yang terakhir, itu adalah laporan audit yang melibatkan auditor lain. Selanjutnya, pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Nah, pendapat wajar dengan pengecualian itu diberikan apabila audit menyajikan secara wajar laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Lalu, pendapat wajar dengan pengecualian ini dinyatakan dalam keadaan yang pertama itu tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit. Dan yang kedua, auditor itu yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ada di Indonesia dan juga berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. Lalu ada pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Nah, pendapat tidak wajar ini diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan audit tidak menyajikan
secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Dan yang terakhir, itu adalah tidak memberikan pendapat atau biasa disebut dengan disclaimer of opinion. Seorang auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangannya. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan suatu klien. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai 5 jenis opini audit. Mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materinya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.